Abu Nawas memberi nasihat bijak kepada pasangan bertengkar. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal sepasang suami istri bernama Karim dan Salma. Mereka dulu selalu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi mereka bekerja sama menyiapkan sarapan dan berbincang dengan hangat di depan rumah. Namun belakangan ini suasana rumah mereka berubah. Karim dan Salma sering bertengkar hingga suara mereka sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga yang menyayangi mereka merasa sedih dan prihatin melihat perubahan itu. Mereka berharap keduanya bisa kembali akur dan bahagia seperti dulu. Karim merasa Salma tidak menghargai kerja kerasnya. Ia berpikir bahwa segala upayanya untuk menghidupi keluarga tidak pernah dipandang oleh Salma. Sementara itu, Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan perhatian kecil yang ia butuhkan setiap hari. Mereka pun terus berdebat tanpa menemukan solusi. Melihat hal ini, seorang tetangga yang peduli memberi saran. "Kenapa kalian tidak pergi menemui Abu Nawas? Beliau sangat bijaksana dan mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah ini." Karim dan Salma setuju. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pada sore harinya yang sangat tenang. Rumah Abu Nawas terlihat sederhana, dengan dinding dari kayu dan halaman yang penuh tanaman hijau. Burung-burung berkicau di pohon dekat rumah, menambah suasana damai. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumah sambil membaca buku tua. Buku itu tampak sudah lusuh, tetapi Abu Nawas membacanya dengan penuh perhatian. Ketika melihat kedatangan Karim dan Salma, ia segera menutup bukunya dan tersenyum hangat. "Selamat datang, anak-anakku," katanya, suaranya dengan lembut. "Silakan masuk dan ceritakan apa yang membawa kalian ke sini. Aku senang bisa membantu kalian." Abu Nawas mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Ia mengambil resik teko berisi air dingin dan menuangkan minuman ke dalam dua cangkir sederhana. Kemudian ia menyerahkan cangkir-cangkir itu kepada Karim dan Salma dengan senyuman yang sangat hangat. Setelah memastikan keduanya nyaman, Abu Nawas duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, ia bertanya, "Apa yang terjadi, anak-anakku? Ceritakanlah masalah kalian satu persatu. Aku akan mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan takut ataupun ragu. Aku di sini untuk membantu." Karim mulai ceritanya dengan suara pelan, menggambarkan betapa keras ia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasa sedih karena menurutnya Salma selalu marah padanya, seolah-olah usahanya tidak pernah cukup. Setelah Karim selesai berbicara, Salma mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Ia mengatakan bahwa bukan kerja keras Karim yang ia keluhkan, tetapi waktunya yang semakin sedikit untuk keluarga. Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kecil yang sangat ia butuhkan. Sepanjang cerita mereka, Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, mengangguk sesekali, dan tersenyum penuh pengertian setelah mereka selesai berbicara. "Anakku, kalian berdua seperti dua sisi koin yang saling melengkapi. Jika salah satu sisi hilang, koin itu tidak akan bernilai lagi," kata Abu Nawas sambil tersenyum bijak. "Mari ikut aku ke belakang rumah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian mengerti." Di halaman belakang ada sumur dengan air yang jernih. Di samping sumur itu ada dua ember. Abu Nawas bertanya, "Kalau salah satu ember ini rusak, apakah kita bisa mengambil air dari sumur?" Salma menjawab, "Tidak bisa, Tuan Abu Nawas. Kedua ember harus utuh." Abu Nawas tersenyum, "Benar sekali. Begitu juga dengan kalian. Kalau salah satu dari kalian tidak berfungsi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga akan hilang." Lalu dengan penuh perhatian, Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan memasukkannya ke dalam sumur.
perlahan mengadu air yang sebelumnya sangat jernih. Seketika, air yang tenang itu mulai bergolak, bercampur dengan kotoran dan endapan yang membuatnya terlihat keruh. Abu Nawas mengamati perubahan itu sejenak, lalu menatap Karim dan Salma dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Lihat ini," katanya dengan suara yang penuh pengertian. "Ketika kalian bertengkar, hati kalian menjadi seperti air ini yang keruh, penuh dengan kebingungan, emosi yang tercampur, dan kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan. Begitu banyak hal yang tersebar dalam hati, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas." Karim dan Salma memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, "Begitu kalian mulai berbicara dengan hati yang tenang, mendengarkan satu sama lain dengan sabar, air ini akan kembali tenang. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian berhenti bertengkar dan memberi waktu untuk saling memahami, pikiran dan perasaan kalian akan kembali jernih. Ketegangan dan kekesalan yang sempat menghalangi akan hilang seiring kesabaran dan pengertian yang kalian berikan." Abu Nawas membiarkan mereka merenung sejenak. Kemudian ia mengangkat kayu dari dalam sumur. Air yang tadinya keruh itu perlahan kembali jernih, mencerminkan langit biru yang sangat indah. Inilah yang terjadi saat kalian mampu bersabar. Ketika hati kalian kembali jernih, kalian bisa melihat dengan jelas dan menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Tidak ada lagi amarah yang mengaburkan pandangan. Tidak lagi ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar begitu saja. Semua itu digantikan dengan kedamaian yang memungkinkan kalian untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Abu Nawas menunggu beberapa saat, memberi waktu kepada Karim dan Salma untuk merenungkan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, air di sumur itu mulai kembali jernih, memperlihatkan kejernihan yang semula hilang karena keributan dan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan, dan dengan suara yang lembut namun penuh makna, ia berkata, "Lihatlah anak-anakku, begitulah hati kalian. Ketika kalian terus bertengkar, hati kalian menjadi keruh, penuh dengan amarah dan ketidakpahaman. Tetapi jika kalian saling memberi waktu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berbicara dengan penuh rasa sabar, hati kalian akan kembali jernih seperti air di sumur ini." Ia melanjutkan, "Pertengkaran dan perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah hubungan. Namun jangan biarkan itu mengaburkan cinta dan pengertian yang seharusnya bisa menjadi dasar dari kebahagiaan kalian. Saat hati menjadi tenang, kalian akan bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas, menghargai apa yang telah dilakukan pasangan dan memberi perhatian dengan hal-hal yang kecil yang bisa mempererat hubungan kalian. Ketika kalian mendengarkan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan telinga yang penuh emosi, maka solusi akan datang dengan lebih mudah." Karim dan Salma saling memandang. Kali ini bukan dengan tatapan penuh kekesalan, melainkan dengan pengertian yang sangat mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan mereka hanya akan tumbuh jika mereka bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan dan sikap. Karim dan Salma saling berpandangan. Mereka mengangguk memahami maksud Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih damai. Sejak hari itu mereka berusaha lebih sabar dan saling menghargai, membuat rumah mereka kembali penuh kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga. Seperti yang diajarkan oleh Abu Nawas, ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau terabaikan, hubungan bisa menjadi keruh dan tidak harmonis. Namun, dengan kesabaran, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perasaan pasangan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa dipulihkan.
Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak kedamaian. Sementara jika keduanya saling menghargai dan memberi perhatian, hubungan akan tetap kuat dan penuh kebahagiaan. Tamat. Abu Nawas memberi nasihat bijak kepada pasangan bertengkar. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal sepasang suami istri bernama Karim dan Salma. Mereka dulu selalu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi mereka bekerja sama menyiapkan sarapan dan berbincang dengan hangat di depan rumah. Namun belakangan ini suasana rumah mereka berubah. Karim dan Salma sering bertengkar hingga suara mereka sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga yang menyayangi mereka merasa sedih dan prihatin melihat perubahan itu. Mereka berharap keduanya bisa kembali akur dan bahagia seperti dulu. Karim merasa Salma tidak menghargai kerja kerasnya. Ia berpikir bahwa segala upayanya untuk menghidupi keluarga tidak pernah dipandang oleh Salma. Sementara itu, Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan perhatian kecil yang ia butuhkan setiap hari. Mereka pun terus berdebat tanpa menemukan solusi. Melihat hal ini, seorang tetangga yang peduli memberi saran. "Kenapa kalian tidak pergi menemui Abu Nawas? Beliau sangat bijaksana dan mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah ini." Karim dan Salma setuju. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pada sore harinya yang sangat tenang. Rumah Abu Nawas terlihat sederhana, dengan dinding dari kayu dan halaman yang penuh tanaman hijau. Burung-burung berkicau di pohon dekat rumah, menambah suasana damai. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumah sambil membaca buku tua. Buku itu tampak sudah lusuh, tetapi Abu Nawas membacanya dengan penuh perhatian. Ketika melihat kedatangan Karim dan Salma, ia segera menutup bukunya dan tersenyum hangat. "Selamat datang, anak-anakku," katanya, suaranya dengan lembut. "Silakan masuk dan ceritakan apa yang membawa kalian ke sini. Aku senang bisa membantu kalian." Abu Nawas mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Ia mengambil resik teko berisi air dingin dan menuangkan minuman ke dalam 2 cangkir sederhana. Kemudian ia menyerahkan cangkir-cangkir itu kepada Karim dan Salma dengan senyuman yang sangat hangat. Setelah memastikan keduanya nyaman, Abu Nawas duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, ia bertanya, "Apa yang terjadi, anak-anakku? Ceritakanlah masalah kalian satu persatu. Aku akan mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan takut ataupun ragu. Aku di sini untuk membantu." Karim mulai ceritanya dengan suara pelan, menggambarkan betapa keras ia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasa sedih karena menurutnya Salma selalu marah padanya, seolah-olah usahanya tidak pernah cukup. Setelah Karim selesai berbicara, Salma mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Ia mengatakan bahwa bukan kerja keras Karim yang ia keluhkan, tetapi waktunya yang semakin sedikit untuk keluarga. Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kecil yang sangat ia butuhkan. Sepanjang cerita mereka, Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, mengangguk sesekali, dan tersenyum penuh pengertian setelah mereka selesai berbicara. "Anakku, kalian berdua seperti 2 sisi koin yang saling melengkapi. Jika salah satu sisi hilang, koin itu tidak akan bernilai lagi," kata Abu Nawas sambil tersenyum bijak. "Mari ikut aku ke belakang rumah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian mengerti." Di halaman belakang ada sumur dengan air yang jernih. Di samping sumur itu ada 2 ember. Abu Nawas bertanya, "Kalau salah satu ember ini rusak, apakah kita bisa mengambil air dari sumur?" Salma menjawab, "Tidak bisa, Tuan Abu Nawas. Kedua ember harus utuh." Abu Nawas tersenyum, "Benar sekali. Begitu juga dengan kalian.
Kalau salah satu dari kalian tidak berfungsi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga akan hilang. Lalu dengan penuh perhatian Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan memasukkannya ke dalam sumur. Perlahan mengaduk air yang sebelumnya sangat jernih. Seketika, air yang tenang itu mulai bergolak, bercampur dengan kotoran dan endapan yang membuatnya terlihat keruh. Abu Nawas mengamati perubahan itu sejenak, lalu menatap Karim dan Salma dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Lihat ini," katanya dengan suara yang penuh pengertian. "Ketika kalian bertengkar, hati kalian menjadi seperti air ini yang keruh, penuh dengan kebingungan, emosi yang tercampur, dan kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan. Begitu banyak hal yang tersebar dalam hati, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas." Karim dan Salma memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, "Begitu kalian mulai berbicara dengan hati yang tenang, mendengarkan satu sama lain dengan sabar, air ini akan kembali tenang. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian berhenti bertengkar dan memberi waktu untuk saling memahami, pikiran dan perasaan kalian akan kembali jernih. Ketegangan dan kekesalan yang sempat menghalangi akan hilang seiring kesabaran dan pengertian yang kalian berikan." Abu Nawas membiarkan mereka merenung sejenak. Kemudian ia mengangkat kayu dari dalam sumur. Air yang tadinya keruh itu perlahan kembali jernih, mencerminkan langit biru yang sangat indah. Inilah yang terjadi saat kalian mampu bersabar. Ketika hati kalian kembali jernih, kalian bisa melihat dengan jelas dan menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Tidak ada lagi amarah yang mengaburkan pandangan. Tidak lagi ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar begitu saja. Semua itu digantikan dengan kedamaian yang memungkinkan kalian untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Abu Nawas menunggu beberapa saat, memberi waktu kepada Karim dan Salma untuk merenungkan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, air di sumur itu mulai kembali jernih, memperlihatkan kejernihan yang semula hilang karena keributan dan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan, dan dengan suara yang lembut namun penuh makna, ia berkata, "Lihatlah anak-anakku, begitulah hati kalian. Ketika kalian terus bertengkar, hati kalian menjadi keruh, penuh dengan amarah dan ketidakpahaman. Tetapi jika kalian saling memberi waktu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berbicara dengan penuh rasa sabar, hati kalian akan kembali jernih seperti air di sumur ini." Ia melanjutkan, "Pertengkaran dan perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah hubungan. Namun jangan biarkan itu mengaburkan cinta dan pengertian yang seharusnya bisa menjadi dasar dari kebahagiaan kalian. Saat hati menjadi tenang, kalian akan bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas, menghargai apa yang telah dilakukan pasangan dan memberi perhatian dengan hal-hal yang kecil yang bisa mempererat hubungan kalian. Ketika kalian mendengarkan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan telinga yang penuh emosi, maka solusi akan datang dengan lebih mudah." Karim dan Salma saling memandang. Kali ini bukan dengan tatapan penuh kekesalan, melainkan dengan pengertian yang sangat mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan mereka hanya akan tumbuh jika mereka bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan dan sikap. Karim dan Salma saling berpandangan. Mereka mengangguk memahami maksud Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih damai. Sejak hari itu mereka berusaha lebih sabar dan saling menghargai, membuat rumah mereka kembali penuh kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga.
seperti yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau terabaikan, hubungan bisa menjadi keruh dan tidak harmonis. Namun, dengan kesabaran, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perasaan pasangan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa dipulihkan. Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak kedamaian. Sementara jika keduanya saling menghargai dan memberi perhatian, hubungan akan tetap kuat dan penuh kebahagiaan. Tamat. Abu Nawas memberi nasihat bijak kepada pasangan bertengkar. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal sepasang suami istri bernama Karim dan Salma. Mereka dulu selalu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi mereka bekerja sama menyiapkan sarapan dan berbincang dengan hangat di depan rumah. Namun belakangan ini suasana rumah mereka berubah. Karim dan Salma sering bertengkar hingga suara mereka sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga yang menyayangi mereka merasa sedih dan prihatin melihat perubahan itu. Mereka berharap keduanya bisa kembali akur dan bahagia seperti dulu. Karim merasa Salma tidak menghargai kerja kerasnya. Ia berpikir bahwa segala upayanya untuk menghidupi keluarga tidak pernah dipandang oleh Salma. Sementara itu, Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan perhatian kecil yang ia butuhkan setiap hari. Mereka pun terus berdebat tanpa menemukan solusi. Melihat hal ini, seorang tetangga yang peduli memberi saran. "Kenapa kalian tidak pergi menemui Abu Nawas? Beliau sangat bijaksana dan mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah ini." Karim dan Salma setuju. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pada sore harinya yang sangat tenang. Rumah Abu Nawas terlihat sederhana, dengan dinding dari kayu dan halaman yang penuh tanaman hijau. Burung-burung berkicau di pohon dekat rumah, menambah suasana damai. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumah sambil membaca buku tua. Buku itu tampak sudah lusuh, tetapi Abu Nawas membacanya dengan penuh perhatian. Ketika melihat kedatangan Karim dan Salma, ia segera menutup bukunya dan tersenyum hangat. "Selamat datang, anak-anakku," katanya, suaranya dengan lembut. "Silakan masuk dan ceritakan apa yang membawa kalian ke sini. Aku senang bisa membantu kalian." Abu Nawas mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Ia mengambil resik teko berisi air dingin dan menuangkan minuman ke dalam 2 cangkir sederhana. Kemudian ia menyerahkan cangkir-cangkir itu kepada Karim dan Salma dengan senyuman yang sangat hangat. Setelah memastikan keduanya nyaman, Abu Nawas duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, ia bertanya, "Apa yang terjadi, anak-anakku? Ceritakanlah masalah kalian satu persatu. Aku akan mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan takut ataupun ragu. Aku di sini untuk membantu." Karim mulai ceritanya dengan suara pelan, menggambarkan betapa keras ia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasa sedih karena menurutnya Salma selalu marah padanya, seolah-olah usahanya tidak pernah cukup. Setelah Karim selesai berbicara, Salma mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Ia mengatakan bahwa bukan kerja keras Karim yang ia keluhkan, tetapi waktunya yang semakin sedikit untuk keluarga. Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kecil yang sangat ia butuhkan. Sepanjang cerita mereka, Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, mengangguk sesekali, dan tersenyum penuh pengertian setelah mereka selesai berbicara. "Anakku, kalian berdua seperti 2 sisi koin yang saling melengkapi. Jika salah satu sisi hilang, koin itu tidak akan bernilai lagi," kata Abu Nawas sambil tersenyum bijak. "Mari ikut aku ke belakang rumah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian mengerti." Di halaman belakang ada sumur dengan air yang jernih. Di samping sumur itu ada 2 ember. Abu Nawas bertanya,
Kalau salah satu ember ini rusak, apakah kita bisa mengambil air dari sumur? Salma menjawab, tidak bisa, Tuan Abu Nawas. Kedua ember harus utuh. Abu Nawas tersenyum, benar sekali. Begitu juga dengan kalian. Kalau salah satu dari kalian tidak berfungsi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga akan hilang. Lalu dengan penuh perhatian Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan memasukkannya ke dalam sumur. Perlahan mengaduk air yang sebelumnya sangat jernih. Seketika, air yang tenang itu mulai bergolak, bercampur dengan kotoran dan endapan yang membuatnya terlihat keruh. Abu Nawas mengamati perubahan itu sejenak, lalu menatap Karim dan Salma dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Lihat ini, katanya dengan suara yang penuh pengertian. Ketika kalian bertengkar, hati kalian menjadi seperti air ini yang keruh, penuh dengan kebingungan, emosi yang tercampur, dan kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan. Begitu banyak hal yang tersebar dalam hati, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Karim dan Salma memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, begitu kalian mulai berbicara dengan hati yang tenang, mendengarkan satu sama lain dengan sabar, air ini akan kembali tenang. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian berhenti bertengkar dan memberi waktu untuk saling memahami, pikiran dan perasaan kalian akan kembali jernih. Ketegangan dan kekesalan yang sempat menghalangi akan hilang seiring kesabaran dan pengertian yang kalian berikan. Abu Nawas membiarkan mereka merenung sejenak. Kemudian ia mengangkat kayu dari dalam sumur. Air yang tadinya keruh itu perlahan kembali jernih, mencerminkan langit biru yang sangat indah. Inilah yang terjadi saat kalian mampu bersabar. Ketika hati kalian kembali jernih, kalian bisa melihat dengan jelas dan menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Tidak ada lagi amarah yang mengaburkan pandangan. Tidak lagi ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar begitu saja. Semua itu digantikan dengan kedamaian yang memungkinkan kalian untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Abu Nawas menunggu beberapa saat, memberi waktu kepada Karim dan Salma untuk merenungkan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, air di sumur itu mulai kembali jernih, memperlihatkan kejernihan yang semula hilang karena keributan dan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan, dan dengan suara yang lembut namun penuh makna, ia berkata, "Lihatlah anak-anakku, begitulah hati kalian. Ketika kalian terus bertengkar, hati kalian menjadi keruh, penuh dengan amarah dan ketidakpahaman. Tetapi jika kalian saling memberi waktu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berbicara dengan penuh rasa sabar, hati kalian akan kembali jernih seperti air di sumur ini." Ia melanjutkan, pertengkaran dan perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah hubungan. Namun jangan biarkan itu mengaburkan cinta dan pengertian yang seharusnya bisa menjadi dasar dari kebahagiaan kalian. Saat hati menjadi tenang, kalian akan bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas, menghargai apa yang telah dilakukan pasangan dan memberi perhatian dengan hal-hal yang kecil yang bisa mempererat hubungan kalian. Ketika kalian mendengarkan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan telinga yang penuh emosi, maka solusi akan datang dengan lebih mudah. Karim dan Salma saling memandang. Kali ini bukan dengan tatapan penuh kekesalan, melainkan dengan pengertian yang sangat mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan mereka hanya akan tumbuh jika mereka bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan dan sikap. Karim dan Salma saling berpandangan. Mereka mengangguk memahami maksud Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih damai. Sejak hari itu mereka berusaha lebih sabar dan saling menghargai.
membuat rumah mereka kembali penuh kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga. Seperti yang diajarkan oleh Abu Nawas, ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau terabaikan, hubungan bisa menjadi keruh dan tidak harmonis. Namun, dengan kesabaran, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perasaan pasangan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa dipulihkan. Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak kedamaian. Sementara jika keduanya saling menghargai dan memberi perhatian, hubungan akan tetap kuat dan penuh kebahagiaan. Tamat. Abu Nawas memberi nasihat bijak kepada pasangan bertengkar. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal sepasang suami istri bernama Karim dan Salma. Mereka dulu selalu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi mereka bekerja sama menyiapkan sarapan dan berbincang dengan hangat di depan rumah. Namun belakangan ini suasana rumah mereka berubah. Karim dan Salma sering bertengkar hingga suara mereka sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga yang menyayangi mereka merasa sedih dan prihatin melihat perubahan itu. Mereka berharap keduanya bisa kembali akur dan bahagia seperti dulu. Karim merasa Salma tidak menghargai kerja kerasnya. Ia berpikir bahwa segala upayanya untuk menghidupi keluarga tidak pernah dipandang oleh Salma. Sementara itu, Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan perhatian kecil yang ia butuhkan setiap hari. Mereka pun terus berdebat tanpa menemukan solusi. Melihat hal ini, seorang tetangga yang peduli memberi saran. "Kenapa kalian tidak pergi menemui Abu Nawas? Beliau sangat bijaksana dan mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah ini." Karim dan Salma setuju. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pada sore harinya yang sangat tenang. Rumah Abu Nawas terlihat sederhana, dengan dinding dari kayu dan halaman yang penuh tanaman hijau. Burung-burung berkicau di pohon dekat rumah, menambah suasana damai. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumah sambil membaca buku tua. Buku itu tampak sudah lusuh, tetapi Abu Nawas membacanya dengan penuh perhatian. Ketika melihat kedatangan Karim dan Salma, ia segera menutup bukunya dan tersenyum hangat. "Selamat datang, anak-anakku," katanya, suaranya dengan lembut. "Silakan masuk dan ceritakan apa yang membawa kalian ke sini. Aku senang bisa membantu kalian." Abu Nawas mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Ia mengambil resik teko berisi air dingin dan menuangkan minuman ke dalam 2 cangkir sederhana. Kemudian ia menyerahkan cangkir-cangkir itu kepada Karim dan Salma dengan senyuman yang sangat hangat. Setelah memastikan keduanya nyaman, Abu Nawas duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, ia bertanya, "Apa yang terjadi, anak-anakku? Ceritakanlah masalah kalian satu persatu. Aku akan mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan takut ataupun ragu. Aku di sini untuk membantu." Karim mulai ceritanya dengan suara pelan, menggambarkan betapa keras ia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasa sedih karena menurutnya Salma selalu marah padanya, seolah-olah usahanya tidak pernah cukup. Setelah Karim selesai berbicara, Salma mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Ia mengatakan bahwa bukan kerja keras Karim yang ia keluhkan, tetapi waktunya yang semakin sedikit untuk keluarga. Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kecil yang sangat ia butuhkan. Sepanjang cerita mereka, Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, mengangguk sesekali, dan tersenyum penuh pengertian setelah mereka selesai berbicara. "Anakku, kalian berdua seperti 2 sisi koin yang saling melengkapi. Jika salah satu sisi hilang, koin itu tidak akan bernilai lagi," kata Abu Nawas sambil tersenyum bijak. "Mari ikut aku ke belakang rumah.
Aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian mengerti. Di halaman belakang ada sumur dengan air yang jernih. Di samping sumur itu ada 2 ember. Abu Nawas bertanya, "Kalau salah satu ember ini rusak, apakah kita bisa mengambil air dari sumur?" Salma menjawab, "Tidak bisa, Tuan Abu Nawas. Kedua ember harus utuh." Abu Nawas tersenyum, "Benar sekali. Begitu juga dengan kalian. Kalau salah satu dari kalian tidak berfungsi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga akan hilang." Lalu dengan penuh perhatian Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan memasukkannya ke dalam sumur. Perlahan mengaduk air yang sebelumnya sangat jernih. Seketika, air yang tenang itu mulai bergolak, bercampur dengan kotoran dan endapan yang membuatnya terlihat keruh. Abu Nawas mengamati perubahan itu sejenak, lalu menatap Karim dan Salma dengan tatapan penuh kebijaksanaan. "Lihat ini," katanya dengan suara yang penuh pengertian. "Ketika kalian bertengkar, hati kalian menjadi seperti air ini yang keruh, penuh dengan kebingungan, emosi yang tercampur, dan kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan. Begitu banyak hal yang tersebar dalam hati, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas." Karim dan Salma memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, "Begitu kalian mulai berbicara dengan hati yang tenang, mendengarkan satu sama lain dengan sabar, air ini akan kembali tenang. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian berhenti bertengkar dan memberi waktu untuk saling memahami, pikiran dan perasaan kalian akan kembali jernih. Ketegangan dan kekesalan yang sempat menghalangi akan hilang seiring kesabaran dan pengertian yang kalian berikan." Abu Nawas membiarkan mereka merenung sejenak. Kemudian ia mengangkat kayu dari dalam sumur. Air yang tadinya keruh itu perlahan kembali jernih, mencerminkan langit biru yang sangat indah. Inilah yang terjadi saat kalian mampu bersabar. Ketika hati kalian kembali jernih, kalian bisa melihat dengan jelas dan menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Tidak ada lagi amarah yang mengaburkan pandangan. Tidak lagi ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar begitu saja. Semua itu digantikan dengan kedamaian yang memungkinkan kalian untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Abu Nawas menunggu beberapa saat, memberi waktu kepada Karim dan Salma untuk merenungkan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, air di sumur itu mulai kembali jernih, memperlihatkan kejernihan yang semula hilang karena keributan dan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan, dan dengan suara yang lembut namun penuh makna, ia berkata, "Lihatlah anak-anakku, begitulah hati kalian. Ketika kalian terus bertengkar, hati kalian menjadi keruh, penuh dengan amarah dan ketidakpahaman. Tetapi jika kalian saling memberi waktu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berbicara dengan penuh rasa sabar, hati kalian akan kembali jernih seperti air di sumur ini." Ia melanjutkan, "Pertengkaran dan perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah hubungan. Namun jangan biarkan itu mengaburkan cinta dan pengertian yang seharusnya bisa menjadi dasar dari kebahagiaan kalian. Saat hati menjadi tenang, kalian akan bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas, menghargai apa yang telah dilakukan pasangan dan memberi perhatian dengan hal-hal yang kecil yang bisa mempererat hubungan kalian. Ketika kalian mendengarkan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan telinga yang penuh emosi, maka solusi akan datang dengan lebih mudah." Karim dan Salma saling memandang. Kali ini bukan dengan tatapan penuh kekesalan, melainkan dengan pengertian yang sangat mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan mereka hanya akan tumbuh jika mereka bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan dan sikap. Karim dan Salma saling berpandangan.
Mereka mengangguk memahami maksud Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih damai. Sejak hari itu mereka berusaha lebih sabar dan saling menghargai, membuat rumah mereka kembali penuh kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga. Seperti yang diajarkan oleh Abu Nawas, ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau terabaikan, hubungan bisa menjadi keruh dan tidak harmonis. Namun, dengan kesabaran, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perasaan pasangan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa dipulihkan. Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak kedamaian. Sementara jika keduanya saling menghargai dan memberi perhatian, hubungan akan tetap kuat dan penuh kebahagiaan. Tamat. Abu Nawas memberi nasihat bijak kepada pasangan bertengkar. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal sepasang suami istri bernama Karim dan Salma. Mereka dulu selalu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi mereka bekerja sama menyiapkan sarapan dan berbincang dengan hangat di depan rumah. Namun belakangan ini suasana rumah mereka berubah. Karim dan Salma sering bertengkar hingga suara mereka sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga yang menyayangi mereka merasa sedih dan prihatin melihat perubahan itu. Mereka berharap keduanya bisa kembali akur dan bahagia seperti dulu. Karim merasa Salma tidak menghargai kerja kerasnya. Ia berpikir bahwa segala upayanya untuk menghidupi keluarga tidak pernah dipandang oleh Salma. Sementara itu, Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan perhatian kecil yang ia butuhkan setiap hari. Mereka pun terus berdebat tanpa menemukan solusi. Melihat hal ini, seorang tetangga yang peduli memberi saran. Kenapa kalian tidak pergi menemui Abu Nawas? Beliau sangat bijaksana dan mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Karim dan Salma setuju. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pada sore harinya yang sangat tenang. Rumah Abu Nawas terlihat sederhana, dengan dinding dari kayu dan halaman yang penuh tanaman hijau. Burung-burung berkicau di pohon dekat rumah, menambah suasana damai. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumah sambil membaca buku tua. Buku itu tampak sudah lusuh, tetapi Abu Nawas membacanya dengan penuh perhatian. Ketika melihat kedatangan Karim dan Salma, ia segera menutup bukunya dan tersenyum hangat. "Selamat datang, anak-anakku," katanya, suaranya dengan lembut. "Silakan masuk dan ceritakan apa yang membawa kalian ke sini. Aku senang bisa membantu kalian." Abu Nawas mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Ia mengambil resik teko berisi air dingin dan menuangkan minuman ke dalam 2 cangkir sederhana. Kemudian ia menyerahkan cangkir-cangkir itu kepada Karim dan Salma dengan senyuman yang sangat hangat. Setelah memastikan keduanya nyaman, Abu Nawas duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, ia bertanya, "Apa yang terjadi, anak-anakku? Ceritakanlah masalah kalian satu persatu. Aku akan mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan takut ataupun ragu. Aku di sini untuk membantu." Karim mulai ceritanya dengan suara pelan, menggambarkan betapa keras ia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasa sedih karena menurutnya Salma selalu marah padanya, seolah-olah usahanya tidak pernah cukup. Setelah Karim selesai berbicara, Salma mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Ia mengatakan bahwa bukan kerja keras Karim yang ia keluhkan, tetapi waktunya yang semakin sedikit untuk keluarga. Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kecil yang sangat ia butuhkan. Sepanjang cerita mereka, Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, mengangguk sesekali, dan tersenyum penuh pengertian setelah mereka selesai berbicara. "Anakku,
Kalian berdua seperti dua sisi koin yang saling melengkapi. Jika salah satu sisi hilang, koin itu tidak akan bernilai lagi, kata Abu Nawas sambil tersenyum bijak. Mari ikut aku ke belakang rumah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian mengerti. Di halaman belakang ada sumur dengan air yang jernih. Di samping sumur itu ada dua ember. Abu Nawas bertanya, kalau salah satu ember ini rusak, apakah kita bisa mengambil air dari sumur? Salma menjawab, tidak bisa, Tuan Abu Nawas. Kedua ember harus utuh. Abu Nawas tersenyum, benar sekali. Begitu juga dengan kalian. Kalau salah satu dari kalian tidak berfungsi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga akan hilang. Lalu dengan penuh perhatian, Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan memasukkannya ke dalam sumur. Perlahan mengaduk air yang sebelumnya sangat jernih. Seketika, air yang tenang itu mulai bergolak, bercampur dengan kotoran dan endapan yang membuatnya terlihat keruh. Abu Nawas mengamati perubahan itu sejenak, lalu menatap Karim dan Salma dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Lihat ini, katanya dengan suara yang penuh pengertian. Ketika kalian bertengkar, hati kalian menjadi seperti air ini yang keruh, penuh dengan kebingungan, emosi yang tercampur, dan kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan. Begitu banyak hal yang tersebar dalam hati, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Karim dan Salma memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, begitu kalian mulai berbicara dengan hati yang tenang, mendengarkan satu sama lain dengan sabar, air ini akan kembali tenang. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian berhenti bertengkar dan memberi waktu untuk saling memahami, pikiran dan perasaan kalian akan kembali jernih. Ketegangan dan kekesalan yang sempat menghalangi akan hilang seiring kesabaran dan pengertian yang kalian berikan. Abu Nawas membiarkan mereka merenung sejenak. Kemudian ia mengangkat kayu dari dalam sumur. Air yang tadinya keruh itu perlahan kembali jernih, mencerminkan langit biru yang sangat indah. Inilah yang terjadi saat kalian mampu bersabar. Ketika hati kalian kembali jernih, kalian bisa melihat dengan jelas dan menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Tidak ada lagi amarah yang mengaburkan pandangan. Tidak lagi ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar begitu saja. Semua itu digantikan dengan kedamaian yang memungkinkan kalian untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Abu Nawas menunggu beberapa saat, memberi waktu kepada Karim dan Salma untuk merenungkan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, air di sumur itu mulai kembali jernih, memperlihatkan kejernihan yang semula hilang karena keributan dan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan, dan dengan suara yang lembut namun penuh makna, ia berkata, lihatlah anak-anakku, begitulah hati kalian. Ketika kalian terus bertengkar, hati kalian menjadi keruh, penuh dengan amarah dan ketidakpahaman. Tetapi jika kalian saling memberi waktu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berbicara dengan penuh rasa sabar, hati kalian akan kembali jernih seperti air di sumur ini. Ia melanjutkan, pertengkaran dan perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah hubungan. Namun jangan biarkan itu mengaburkan cinta dan pengertian yang seharusnya bisa menjadi dasar dari kebahagiaan kalian. Saat hati menjadi tenang, kalian akan bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas, menghargai apa yang telah dilakukan pasangan dan memberi perhatian dengan hal-hal yang kecil yang bisa mempererat hubungan kalian. Ketika kalian mendengarkan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan telinga yang penuh emosi, maka solusi akan datang dengan lebih mudah. Karim dan Salma saling memandang. Kali ini bukan dengan tatapan penuh kekesalan, melainkan dengan pengertian yang sangat mendalam.
Mereka mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan mereka hanya akan tumbuh jika mereka bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan dan sikap. Karim dan Salma saling berpandangan. Mereka mengangguk memahami maksud Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih damai. Sejak hari itu mereka berusaha lebih sabar dan saling menghargai, membuat rumah mereka kembali penuh kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga. Seperti yang diajarkan oleh Abu Nawas, ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau terabaikan, hubungan bisa menjadi keruh dan tidak harmonis. Namun, dengan kesabaran, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perasaan pasangan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa dipulihkan. Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak kedamaian. Sementara jika keduanya saling menghargai dan memberi perhatian, hubungan akan tetap kuat dan penuh kebahagiaan. Tamat. Abu Nawas memberi nasihat bijak kepada pasangan bertengkar. Di sebuah desa kecil yang damai, tinggal sepasang suami istri bernama Karim dan Salma. Mereka dulu selalu bersama dengan penuh kebahagiaan. Setiap pagi mereka bekerja sama menyiapkan sarapan dan berbincang dengan hangat di depan rumah. Namun belakangan ini suasana rumah mereka berubah. Karim dan Salma sering bertengkar hingga suara mereka sampai ke rumah-rumah tetangga. Para tetangga yang menyayangi mereka merasa sedih dan prihatin melihat perubahan itu. Mereka berharap keduanya bisa kembali akur dan bahagia seperti dulu. Karim merasa Salma tidak menghargai kerja kerasnya. Ia berpikir bahwa segala upayanya untuk menghidupi keluarga tidak pernah dipandang oleh Salma. Sementara itu, Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga melupakan perhatian kecil yang ia butuhkan setiap hari. Mereka pun terus berdebat tanpa menemukan solusi. Melihat hal ini, seorang tetangga yang peduli memberi saran. Kenapa kalian tidak pergi menemui Abu Nawas? Beliau sangat bijaksana dan mungkin bisa membantu kalian menyelesaikan masalah ini. Karim dan Salma setuju. Mereka mendatangi rumah Abu Nawas pada sore harinya yang sangat tenang. Rumah Abu Nawas terlihat sederhana, dengan dinding dari kayu dan halaman yang penuh tanaman hijau. Burung-burung berkicau di pohon dekat rumah, menambah suasana damai. Saat mereka tiba, Abu Nawas sedang duduk di serambi rumah sambil membaca buku tua. Buku itu tampak sudah lusuh, tetapi Abu Nawas membacanya dengan penuh perhatian. Ketika melihat kedatangan Karim dan Salma, ia segera menutup bukunya dan tersenyum hangat. "Selamat datang, anak-anakku," katanya, suaranya dengan lembut. "Silakan masuk dan ceritakan apa yang membawa kalian ke sini. Aku senang bisa membantu kalian." Abu Nawas mempersilahkan mereka duduk di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Ia mengambil resik teko berisi air dingin dan menuangkan minuman ke dalam 2 cangkir sederhana. Kemudian ia menyerahkan cangkir-cangkir itu kepada Karim dan Salma dengan senyuman yang sangat hangat. Setelah memastikan keduanya nyaman, Abu Nawas duduk bersila di hadapan mereka. Dengan suara yang lembut dan penuh perhatian, ia bertanya, "Apa yang terjadi, anak-anakku? Ceritakanlah masalah kalian satu persatu. Aku akan mendengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jangan takut ataupun ragu. Aku di sini untuk membantu." Karim mulai ceritanya dengan suara pelan, menggambarkan betapa keras ia bekerja setiap hari untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun, ia merasa sedih karena menurutnya Salma selalu marah padanya, seolah-olah usahanya tidak pernah cukup. Setelah Karim selesai berbicara, Salma mulai bercerita dengan suara yang penuh emosi. Ia mengatakan bahwa bukan kerja keras Karim yang ia keluhkan, tetapi waktunya yang semakin sedikit untuk keluarga.
Salma merasa Karim terlalu sibuk dengan pekerjaan hingga lupa memberikan perhatian kecil yang sangat ia butuhkan. Sepanjang cerita mereka, Abu Nawas mendengarkan dengan tenang, mengangguk sesekali, dan tersenyum penuh pengertian setelah mereka selesai berbicara. Anakku, kalian berdua seperti dua sisi koin yang saling melengkapi. Jika salah satu sisi hilang, koin itu tidak akan bernilai lagi, kata Abu Nawas sambil tersenyum bijak. Mari ikut aku ke belakang rumah. Aku ingin menunjukkan sesuatu yang mungkin bisa membuat kalian mengerti. Di halaman belakang ada sumur dengan air yang jernih. Di samping sumur itu ada dua ember. Abu Nawas bertanya, kalau salah satu ember ini rusak, apakah kita bisa mengambil air dari sumur? Salma menjawab, tidak bisa, Tuan Abu Nawas. Kedua ember harus utuh. Abu Nawas tersenyum, benar sekali. Begitu juga dengan kalian. Kalau salah satu dari kalian tidak berfungsi dengan baik, kebahagiaan rumah tangga akan hilang. Lalu dengan penuh perhatian, Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan memasukkannya ke dalam sumur. Perlahan mengaduk air yang sebelumnya sangat jernih. Seketika, air yang tenang itu mulai bergolak, bercampur dengan kotoran dan endapan yang membuatnya terlihat keruh. Abu Nawas mengamati perubahan itu sejenak, lalu menatap Karim dan Salma dengan tatapan penuh kebijaksanaan. Lihat ini, katanya dengan suara yang penuh pengertian. Ketika kalian bertengkar, hati kalian menjadi seperti air ini yang keruh, penuh dengan kebingungan, emosi yang tercampur, dan kata-kata yang terlontar tanpa dipikirkan. Begitu banyak hal yang tersebar dalam hati, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas. Karim dan Salma memperhatikan dengan seksama. Abu Nawas melanjutkan, begitu kalian mulai berbicara dengan hati yang tenang, mendengarkan satu sama lain dengan sabar, air ini akan kembali tenang. Begitu juga dengan hati kalian. Ketika kalian berhenti bertengkar dan memberi waktu untuk saling memahami, pikiran dan perasaan kalian akan kembali jernih. Ketegangan dan kekesalan yang sempat menghalangi akan hilang seiring kesabaran dan pengertian yang kalian berikan. Abu Nawas membiarkan mereka merenung sejenak. Kemudian ia mengangkat kayu dari dalam sumur. Air yang tadinya keruh itu perlahan kembali jernih, mencerminkan langit biru yang sangat indah. Inilah yang terjadi saat kalian mampu bersabar. Ketika hati kalian kembali jernih, kalian bisa melihat dengan jelas dan menemukan jalan keluar dari masalah kalian. Tidak ada lagi amarah yang mengaburkan pandangan. Tidak lagi ada kata-kata yang menyakitkan yang keluar begitu saja. Semua itu digantikan dengan kedamaian yang memungkinkan kalian untuk saling mendukung dan tumbuh bersama. Abu Nawas menunggu beberapa saat, memberi waktu kepada Karim dan Salma untuk merenungkan apa yang baru saja mereka lihat. Perlahan, air di sumur itu mulai kembali jernih, memperlihatkan kejernihan yang semula hilang karena keributan dan ketegangan yang terjadi di antara mereka. Abu Nawas tersenyum dengan penuh kebijaksanaan dan dengan suara yang lembut namun penuh makna. Ia berkata, lihatlah anak-anakku, begitulah hati kalian. Ketika kalian terus bertengkar, hati kalian menjadi keruh, penuh dengan amarah dan ketidakpahaman. Tetapi jika kalian saling memberi waktu, mendengarkan dengan hati yang terbuka, dan berbicara dengan penuh rasa sabar, hati kalian akan kembali jernih seperti air di sumur ini. Ia melanjutkan, pertengkaran dan perbedaan pendapat itu wajar dalam sebuah hubungan. Namun jangan biarkan itu mengaburkan cinta dan pengertian yang seharusnya bisa menjadi dasar dari kebahagiaan kalian. Saat hati menjadi tenang, kalian akan bisa melihat satu sama lain dengan lebih jelas, menghargai apa yang telah dilakukan pasangan dan memberi perhatian dengan hal-hal yang kecil yang bisa mempererat hubungan kalian.
Ketika kalian mendengarkan dengan hati yang penuh kasih, bukan dengan telinga yang penuh emosi, maka solusi akan datang dengan lebih mudah. Karim dan Salma saling memandang. Kali ini bukan dengan tatapan penuh kekesalan, melainkan dengan pengertian yang sangat mendalam. Mereka mulai menyadari bahwa cinta dan kebahagiaan mereka hanya akan tumbuh jika mereka bisa saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan dan sikap. Karim dan Salma saling berpandangan. Mereka mengangguk memahami maksud Abu Nawas. Mereka berterima kasih dan pulang ke rumah dengan hati yang lebih damai. Sejak hari itu mereka berusaha lebih sabar dan saling menghargai, membuat rumah mereka kembali penuh kebahagiaan. Pesan moral dari cerita ini adalah pentingnya komunikasi yang baik dan saling pengertian dalam sebuah hubungan, terutama dalam rumah tangga. Seperti yang diajarkan oleh Abu Nawas, ketika salah satu pihak merasa tidak dihargai atau terabaikan, hubungan bisa menjadi keruh dan tidak harmonis. Namun, dengan kesabaran, saling mendengarkan, dan berusaha memahami perasaan pasangan, kebahagiaan dan keharmonisan bisa dipulihkan. Konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan bijaksana dapat merusak kedamaian. Sementara jika keduanya saling menghargai dan memberi perhatian, hubungan akan tetap kuat dan penuh kebahagiaan. Tamat.